Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami dari kelompok 2 dengan model pembelajaran RKA, Reading Question and Answer, akan menampilkan model pembelajaran kami. Saya Sofia Ismail, Saya Teresia Herminda, dan saya Vila Delvianto. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Aduh, kalian kelihatan hari ini sangat-sangat semangat ya. Apakah anak-anak semua sudah makan? Sudah, Ibu. Pantasan, semuanya kelihatan semangat. Ya, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah kalau kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau meminta salah seorang teman-teman kalian untuk memimpin kita dalam berdoa. Ya, Bu. Oke, anak Tian, silakan maju ke depan untuk memimpin kita dalam berdoa. Ibu guru dan teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini. Izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran dan kepercayaan saya Katolik. Berdoa dimulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Sekarang kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau selalu hadir di tengah kami, menuntun dan menjaga kami dalam proses pembelajaran kami hari ini. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini Tuhan dapat berguna untuk masa depan kami dan untuk kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Namamu kami puji Tuhan, kini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih anak Dian yang telah membawa kita doa untuk memulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Kevin, apakah semuanya hadir? Ada yang tidak hadir, Ibu. Keterangannya apa? Ada yang sakit dan satu orangnya lagi ngapain? Oke, untuk kita yang hadir terus meningkatkan kehadiran kita, dan untuk teman-teman kalian yang belum hadir kita sama-sama mendoakan agar mereka cepat sembuh. Ibu mau tanya nih, anak-anak sekalian tahu tidak apa materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini? Tidak. Oke, kalau begitu Ibu akan memberikan sedikit ilustrasi mengenai pembelajaran kita pada siang hari ini. Anak-anak biasanya anak-anak bangun tidur melihat rumput yang basah, dibasahi oleh embun, burung-burung berkicau, kupu-kupu yang terbang di atas bunga. Itu merupakan aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup. Nah, dari ilustrasi tersebut, Ibu mau bertanya, jadi pembelajaran kita pada hari ini apa? Ada yang tahu? Oke, anak Maya, Ibu silakan. Ciri-ciri makhluk hidup. Oke, betul sekali. Semuanya beri aplaus kepada teman Maya. Oke, jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Tidak hanya itu, kita juga mempunyai tujuan harus kita capai, yang dimana pertama menjelaskan ciri-ciri dasar makhluk hidup, yang kedua mengidentifikasi perbedaan antara makhluk hidup dan tidak hidup, yang ketiga membuat pertanyaan kritis yang relevan berdasarkan materi bacaan, yang keempat menyusun jawaban ilmiah untuk pertanyaan-pertanyaan kritis. Nah, baik, mungkin hanya ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya untuk pembelajaran inti akan disampaikan oleh Ibu Lida. Halo semua, masih semangat? Masih, Bu. Oke, luar biasa sekali ya. Hari ini masih sangat-sangat semangat dengan muka-muka yang siap mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, kalau tidak salah minggu lalu Ibu sudah bagikan kalian dalam beberapa kelompok ya. Kira-kira ada berapa kelompok ya? Oke, kalau begitu sekarang kalian bentuk kelompok berdasarkan apa yang sudah Ibu bagi kemarin. Kelompok satunya di sini, kelompok satu dan kelompok dua, di sininya kelompok 3 dan
kalian masing-masing membaca teks tersebut, kemudian pahami. Baca dan juga pahami teks tersebut. Pahami apa yang dimaksud? Oke. Kemudian setelah itu selama kalian 10 menit. Kemudian kalian membuat pertanyaan serta juga dan jawaban. Untuk pertanyaannya itu berdasarkan teks yang kalian baca. Paham maksud ibu? Paham, Ibu. Oke, kelompok 3 dan 4 paham maksud ibu? Paham, Ibu. Oke. Setelah kalian setelah membaca, buat pertanyaan, kemudian kalian sekaligus menjawab pertanyaan berdasarkan pertanyaan yang kalian buat. Oke. Kemudian untuk pertanyaan yang telah dibuat nanti ditulis di kertas, kemudian nanti ditukarkan ke kelompok lain. Paham? Tapi di zona itu hanya pertanyaannya saja, jawabannya tidak. Paham? Kelompok 3, kelompok 4 paham? Paham, Ibu. Oke. Untuk selanjutnya silakan membaca dan mengerjakan. Ibu kasih waktu untuk membaca 10 menit dan juga untuk membuat pertanyaan serta menjawab pertanyaan itu 10 menit juga. Mulai dari sekarang.
kepada kami dari kelompok satu akan menyampaikan hasil diskusi kami dengan pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa kemampuan bereproduksi dijadikan sebagai pembeda penting antara makhluk hidup dan benda tak hidup? Nah, jawaban dari kami yaitu karena di sini reproduksi memungkinkan makhluk hidup untuk melestarikan jenisnya dengan memanfaatkan materi genetik, sedangkan pada benda tak hidup itu tidak mewakili DNA dan juga tidak menghasilkan keturunan. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, analisislah bagaimana metabolisme mempengaruhi kemampuan makhluk hidup untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Nah, jawaban dari kami yaitu metabolisme menghasilkan energi dan zat penting yang membantu organisme untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Misalnya mengubah aktivitas biologis agar tetap bisa bertahan hidup. Oke. Dari pertanyaan dan juga jawaban dari kelompok 1, bagaimana dengan kelompok 3? Apakah jawabannya sama ataukah belum pas begitu? Sama Ibu. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok yang berikut. Baik, selamat siang Ibu dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini telah diberikan kepada kami kelompok 3. Jadi di sini kami akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh kelompok 1. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh teman saya. Pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa ciri-ciri seperti bernapas, tumbuh, dan berkembang dianggap sebagai penanda utama kehidupan? Jawaban dari kami, karena ciri-ciri tersebut menunjukkan adanya proses biologis internal yang hanya terjadi pada makhluk hidup, seperti pertukaran gas, pembentukan energi, dan perubahan struktur. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 2 dari kelompok 1 itu, yaitu jelaskan alasan ilmiah mengapa benda tak hidup tidak dapat menirukan semua ciri makhluk hidup walaupun beberapa terlihat memiliki fungsi tertentu. Jadi jawaban yang kami dapat adalah benda tak hidup tidak memiliki sel, metabolisme, dan sistem biologis sehingga hanya bisa berfungsi karena dorongan luar, bukan karena proses internal seperti organisme yang hidup pada umumnya. Baik, demikian presentasi yang dapat kami berikan. Terima kasih. Untuk jawaban dari kelompok 3, bagaimana kelompok 1? Apakah jawabannya benar atau salah? Benar. Kelompok 2 dan juga kelompok 4 bagaimana? Apakah ada yang perlu ditambahkan? Oke, mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, anak-anak semua, apakah kalian sudah paham materi kita pada hari ini? Paham. Oke, untuk selanjutnya diberikan kesempatan kepada Ibu Vila untuk melanjutkan posnya. Oke, baik anak-anak, apakah anak-anak semua sudah paham tentang materi kita pada hari ini? Sudah ya, Ibu. Baik, kalau semuanya sudah paham, Ibu minta salah seorang untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Baik, kepada anak Tasya dipersilakan. Baik, dari materi yang ada dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus yang menunjukkan adanya proses biologis seperti bernapas, memerlukan makanan, bergerak, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, dan melakukan ekspresi serta dapat beradaptasi. Semua ciri tersebut terjadi karena makhluk hidup tersusun atas sel dan mampu melakukan metabolisme serta memiliki materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Sebaliknya, benda tak hidup yang memiliki organisasi seluler tidak dapat melakukan metabolisme dan tidak dapat bereproduksi maupun beradaptasi secara evolusional. Sekian yang tadi saya sebutkan. Baik, terima kasih kepada anak Tasya. Berikan aplaus untuk anak Tasya. Baik, berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan oleh teman kalian Tasya, di situ ada ciri-ciri dari makhluk hidup. Ciri-ciri dari makhluk hidup itu apa saja anak-anak? Yang pertama, bernapas. Yang kedua, berkembang. Yang ketiga, bergerak. Yang keempat, tumbuh. Yang kelima, berperan. Yang
Reproduksi Bu. Oke, karena yang disebutkan oleh anak Tasya tadi hanya 7, Ibu hanya mengumumkan saja yang ke-8 itu apa. Tetapi ada yang menambahkannya itu anak Maya, yaitu reproduksi. Oke, baik. Ibu sudah melihat bahwa semuanya sudah paham tentang materi kita pada hari ini. Jadi sampai di sini saja pembelajaran kita. Dan untuk minggu depan jangan lupa untuk 2 kelompok yang belum presentasi untuk menyiapkan diri lebih baik untuk menyampaikan presentasinya pada minggu depan. Sebelum kita berpisah dari tempat ini, Ibu minta satu orang untuk membawa doa. Baik, kepada Ibu dipersilakan. Baik Ibu dan teman-teman, sebelum kita menyelesaikan kegiatan pembelajaran kita, mari kita sama-sama minta Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami haturkan kepadamu atas berkat yang Engkau beri menyampaikan dari awal kegiatan pembelajaran